Halo sahabat sipil semuanya, perkenalkan saya Aldi Tri Sentanu, mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jembatan. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu bagian-bagian jembatan, metode pelaksanaan konstruksi jembatan, dan konsep jembatan masa depan. Definisi jembatan. Jembatan merupakan bangunan pelengkap jalan yang berfungsi untuk menghubungkan dua wilayah yang terputus diakibatkan adanya rintangan seperti sungai, saluran, dan selat atau laut. Fungsi dari sebuah jembatan yaitu sebagai alat penyeberang, sebagai sarana infrastruktur, sebagai penghubung dua ruas jalan yang terputus, dan jembatan dapat meningkatkan perekonomian negara karena akses untuk mengangkut barang dan permintaan jasa menjadi lebih mudah. Sekarang kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu bagian-bagian jembatan. Yang pertama itu ada pondasi. Pondasi merupakan struktur bangunan paling bawah dan dasar yang berfungsi untuk menyalurkan beban dari struktur di atasnya ke lapisan tanah, pendukung, atau batuan di bawahnya. Menentukan sebuah pondasi pada bangunan khususnya jembatan harus menentukan dari jenis tanah, kondisi tanah, dan kondisi aliran air. Adapun pondasi yang digunakan pada jembatan yaitu jenis pondasi dangkal. Jenis pondasi dangkal ini biasanya menggunakan pondasi tapak. Nama pondasi tapak diambil dari kata telapak karena mengacu pada bentuknya yang melebar pada bagian sisi bawahnya. Jenis pondasi ini terbuat dari bahan beton bertulang yang memiliki ciri khas yang bentuknya seperti telapak. Pondasi ini juga sering digunakan pada pondasi untuk jembatan karena ukuran pada bagian bawahnya yang lebar dapat meneruskan bangunan hingga ke dalam tanah dengan baik. Fungsi dari pondasi tapak ini yaitu menahan bangunan apabila terjadi penyesuaian bentuk tanah. Dengan menggunakan pondasi tapak ini, bangunan tidak mudah runtuh meski di kondisi tanah yang labil. Selanjutnya, menahan beban life load atau beban hidup dalam fungsi bangunan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, membuat bangunan lebih aman saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Selanjutnya, menahan beban bangunan secara horizontal dan memastikan tidak ada struktur yang bergeser. Dan yang terakhir, menahan berat total dari bangunan di atasnya. Nah, kita masuk ke pondasi selanjutnya, yaitu pondasi dalam. Pondasi dalam merupakan pondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah keras atau batu yang terletak jauh dari permukaan. Ada beberapa jenis pondasi dalam yang sering digunakan pada jembatan. Yang pertama, pondasi sumuran atau cyclop foundation. Pondasi sumuran merupakan suatu bentuk peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang. Digunakan bila tanah dasar yang kuat terletak pada kedalaman yang relatif dalam. Jenis pondasi ini sering digunakan di Indonesia karena banyak kelebihan pada pondasi sumuran. Antara lain, tidak menimbulkan getar dan polusi suara sangat minim. Cocok untuk pekerjaan pada daerah padat penduduk. Selanjutnya, cukup ekonomis. Pondasi ini cukup murah dan kualitas yang dapat bersaing. Jika mencari rangka yang ramah di kantong, pondasi sumuran cocok untuk dipilih. Selanjutnya, pengerjaan pada pondasi sumuran sangat praktis. Tidak membutuhkan peralatan yang kompleks. Selanjutnya, rangka dapat ditanam dan dibangun pada tanah yang berada dalam air, sehingga jenis tanah bukan menjadi aspek yang perlu dikhawatirkan. Dan yang terakhir, tingkat ketahanan pondasi sumuran termasuk unggulan, karena penanamannya dapat mencapai titik tanah yang keras sekalipun. Dalam arti lain, beban yang ditumpu pada pondasi ini cukup besar. Selanjutnya itu kekurangan pada pondasi sumuran. Yang pertama itu ada penuangan semen pada pondasi sumuran memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan penuangannya harus hati-hati dan ditunggu sampai kering, sehingga pondasi akan aman digunakan. Yang kedua, proses pengerjaan pondasi sumuran sangat tergantung dengan cuaca. Karena jika ada perubahan cuaca yang ekstrim, lapisan tanah yang dijadikan alas pengerjaan cenderung melunak,
sehingga untuk menggali pada kedalaman tertentu jadi penghambat. Pondasi selanjutnya itu pondasi tiang panjang. Pondasi tiang panjang merupakan jenis pondasi precast yang selanjutnya dipasang dengan cara menancapkan pondasi ke tanah. Yang ketiga itu ada pondasi bore pile. Pondasi bore pile merupakan pondasi yang dibuat dengan melubangkan tanah sesuai dengan kedalaman yang dibutuhkan, lalu memasukkan kerangka besi dan selanjutnya dicor. Biasanya jenis pondasi ini difungsikan untuk menjaga kestabilan bangunan bertingkat atau bangunan yang dekat dengan lereng. Kelebihan dari pondasi ini yaitu tidak ada polusi suara saat pemasangan berlangsung, tidak seperti tiang panjang, dan tidak mengalami getaran saat pelaksanaan. Selanjutnya kita ke bagian substructure. Yang pertama itu ada pile cap. Selanjutnya itu ada pier dan abutment. Selanjutnya kita beralih ke superstructure. Superstructure merupakan bagian yang menerima beban langsung yang meliputi berat jembatan itu sendiri, beban mati, beban lalu lintas kendaraan, angin, dan lain-lain. Komponen pada struktur atas yaitu gelagar, box girder, U-girder, T-girder, dan void slab. Yang kedua itu ada diafragma. Yang ketiga ada plat lantai. Yang keempat ada trotoar. Dan yang kelima ada perletakan. Kita masuk ke poin yang kedua dalam pembahasan kali ini, yaitu metode pelaksanaan konstruksi jembatan. Berdasarkan struktur metode pelaksanaan terdiri dari metode pelaksanaan beton dan metode pelaksanaan jembatan rangka. Yang pertama, kita membahas tentang metode pelaksanaan jembatan beton. Secara umum, metode pelaksanaan jembatan beton dibedakan menjadi dua, yaitu metode cast in situ dan precast segmental. Pada metode cast in situ, ada 4 metode, yaitu MSS atau Movable Scaffolding System, yang kedua ILM, Incremental Launching Method, yang ketiga Balance Cantilever dengan Form Traveler, dan yang terakhir yang keempat ada Cable Stay dengan Form Traveler. Yang kedua itu ada metode precast segmental. Pada metode precast segmental ada 5 metode. Yang pertama, balance cantilever erection with lifting frames. Yang kedua, balance cantilever erection launching gantry. Yang ketiga ada span by span erection with launching gantry. Yang keempat ada balance cantilever erection with cranes. Dan yang terakhir ada precast. Selanjutnya itu ada metode pelaksanaan jembatan baja. Pelaksanaan jembatan baja memiliki 2 metode, yaitu yang pertama, temporary support. Di temporary support ada 2 jenis metode, yaitu full temporary support dan semi temporary support. Selanjutnya itu metode yang kedua, metode cantilever. Pada metode cantilever memiliki 2 metode lagi, yaitu full cantilever dan semi cantilever. Selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir dalam pembahasan kali ini, yaitu konsep jembatan di masa depan. Menurut arsitek Arturo Tedeschi dan Maurizio Arturo Degni, meskipun cara tercepat untuk pergi dari titik A ke titik B adalah garis lurus, itu adalah cara paling membosankan. Terinspirasi oleh Shou Fujimoto's 2013 Serpentine Pavilion dan dibentuk oleh algoritma tertentu, Cloud Bridge berupaya meningkatkan pengalaman jembatan penyeberangan dengan menciptakan jalur non-linier yang memperlambat pengguna dan menghubungkan mereka dengan alam sekitarnya. Menurut arsitek, jembatan seperti awan ini terbuat dari rangka modular baja kubik dan didukung oleh balok utama, dapat dengan mudah dibangun di pegunungan utama manapun. Selanjutnya ada Prague Bridge Building over the Vltava River. Maksud arsitek Juras Lasov untuk kompetisi Praha yaitu membangun jembatan di atas sungai Vltava adalah untuk merasakan ketenangan pemandangan lembah Praha dengan
dengan mengusulkan sebuah jembatan perumahan yang menghubungkan perempatan Podoli, Cisarska, Loka, dan Smichov. Sementara jembatan klasik cenderung menghubungkan dua tempat. Jembatan perumahan ini dianggap sebagai peluang untuk menciptakan ruang yang menarik di atas sungai. Ini menjadi jembatan dengan tempat tinggal serta semacam taman terbuka ya, di mana orang mendapatkan kesempatan untuk mengamati kehidupan kota di sekitar mereka. Dan yang terakhir yaitu jembatan bunga tulip di Amsterdam. Konsep jembatan ini memungkinkan pejalan kaki untuk menyeberang di atas air, atau jika mereka menginginkannya, mereka dapat melompat ke dalam air. Dirancang oleh arsitek MLBS, jembatan tulip ini sebagai tanda atau simbolis untuk Amsterdam. Ketika semua kelopaknya terbuka atau datar, menjadi sebuah plaza besar dengan banyak ruang untuk berjalan kaki. Tetapi ketika semua kelopak dibangkitkan, kecuali untuk keluar masuk, dapat berubah menjadi sebuah ruang pameran. Sahabat sipil semuanya, berakhirlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.